Waspada serigala di dekat kita. Yuk lindungi anak kita dari predator seksual bertopeng ustadz. Seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan, ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap murid-muridnya. Pelaku dikenal baik oleh lingkungan sekitar dan dianggap sebagai tokoh agama. Ini bukan cuplikan film horor. Ini adalah berita nyata dari negeri kita. Dan ini bukan satu-satunya. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, menunjukkan angka yang membuat jantung kita berhenti berdetak. Sepanjang tahun 2024 saja, tercatat ada lebih dari 19.000 laporan kekerasan terhadap anak, dan 43% diantaranya adalah kekerasan seksual. Itu artinya, setiap hari puluhan anak di negeri ini menjadi korban. Dan para ahli sepakat itu hanyalah puncak dari gunung es. Angka yang tidak terlaporkan bisa jadi 10 kali lipat lebih besar. Berita ini adalah pengingat pahit bahwa monster yang paling menakutkan seringkali tidak terlihat seperti monster. Ia bisa memakai topeng orang yang kita percaya, orang yang kita hormati, bahkan orang yang kita titipkan anak-anak kita untuk belajar agama. Saat kita berpikir anak kita aman di tempat les, di sekolah, atau bahkan di tempat mengaji, serigala itu mungkin sedang mengintai, menunggu kesempatan. Perasaan paling mengerikan bagi orang tua adalah pengkhianatan kepercayaan. Kita menitipkan amanah paling berharga kita hanya untuk dihancurkan oleh orang yang seharusnya menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para ayah dan bunda, para pejuang penjaga amanah Allah. Video ini mungkin akan terasa tidak nyaman, mungkin akan membuat kita marah dan takut, tapi ini adalah percakapan darurat yang harus kita lakukan. Hari ini, kita tidak akan menutup mata. Kita akan belajar bersama cara membangun benteng pertahanan terkuat di sekeliling anak-anak kita. Kita akan membahas tuntas cara menjaga fitrah seksual mereka, memberikan pendidikan yang tepat, dan membekali mereka agar bisa melawan predator, siapapun dia. Bagian 1, memahami psikologi musuh, proses grooming. Langkah pertama untuk memenangkan pertempuran adalah dengan mengenali musuh kita. Buang jauh-jauh bayangan bahwa predator adalah orang asing yang menyeramkan di gang gelap. Riset menunjukkan 90% pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang yang mereka kenal dan percaya. Paman, tetangga, guru les, bahkan tokoh agama. Mereka tidak datang dengan ancaman, tapi dengan bujuk rayu. Proses ini disebut grooming atau merawat calon korban. Grooming adalah proses manipulasi psikologis yang sangat licik yang dirancang untuk meruntuhkan pertahanan alami seorang anak. Ini seperti seorang pemancing yang sabar, bukan pemburu yang tergesa-gesa. Mari kita bedah tahapannya. 1. Menanam investasi kepercayaan. Mereka akan menjadi orang yang paling baik, paling perhatian, sering memberi hadiah, pujian, dan perhatian khusus. Mereka akan mencari celah dalam diri anak. Anak yang kurang perhatian di rumah, anak yang merasa kesepian, adalah target empuk. Mereka akan mengisi kekosongan itu menjadi pahlawan di mata anak. 2. Menciptakan ikatan eksklusif dan rahasia. Setelah kepercayaan didapat, mereka membuat anak merasa punya teman spesial atau rahasia bersama. Kalimat andalannya, "Ini rahasia kita berdua ya, jangan bilang siapa-siapa." Atau, "Cuma kamu loh yang abang kakak kasih tahu ini." Rahasia ini menciptakan ikatan semu dan sekaligus menjadi rantai pertama yang mengikat anak dalam kebisuan. Anak merasa istimewa, padahal ia sedang diisolasi. 3. Menguji batasan, testing the waters. Ini tahap yang sangat kritis, dimulai dari sentuhan tidak sengaja di pundak, lalu ke rambut, lalu perlahan turun ke area yang lebih pribadi. Mereka melihat reaksi anak. Jika anak diam saja karena bingung atau takut, mereka menganggap itu sebagai lampu hijau dan akan melangkah lebih jauh. Mereka mungkin akan menggunakan alasan cuma bercanda atau ini kan tanda sayang. 4.
mengisolasi korban. Mereka akan berusaha menciptakan kesempatan untuk bisa berduaan dengan anak jauh dari pengawasan kita, mengajak jalan-jalan sendiri, menawarkan untuk mengantar pulang, atau meminta anak datang ke rumahnya saat sepi dengan alasan tertentu. Kasus di Tibet adalah contoh sempurna dari modus serigala berbulu domba. Pelaku menggunakan statusnya sebagai tokoh agama untuk mendapatkan kepercayaan mutlak dari orang tua dan anak-anak. Inilah modus yang paling berbahaya karena kita sebagai orang tua seringkali lengah dan menaruh kepercayaan buta. Bagian 2. Benteng internal 1, pendidikan batasan tubuh. Sebelum kita ajarkan anak cara melawan, kita harus bangun dulu fondasi internalnya. Fondasi ini adalah fitrah. Allah menciptakan anak-anak kita dengan rasa malu, haya, dan pemahaman dasar tentang batasan tubuh. Tugas kita adalah merawat, bukan merusaknya. 1. Ajarkan konsep kepemilikan tubuh dan area pribadi. Ini bukan hanya tentang pakaian, ini tentang kepemilikan tubuh. Gunakan istilah yang mudah dimengerti. Nak, tubuhmu ini milikmu, hadiah dari Allah. Kamu adalah bos dari tubuhmu. Perkenalkan konsep area pribadi atau area baju renang. Tunjukkan area yang tertutup pakaian dalam. Area ini tidak boleh ada yang lihat, apalagi sentuh, kecuali bunda ayah saat membantumu mandi atau membersihkan setelah buang air. Bahkan dokter pun harus izin dulu sama bunda. Tekankan bahwa ini berlaku untuk semua orang, tanpa kecuali. 2. Ajarkan konsep persetujuan, konsen. Sejak dini, konsen tidak hanya berlaku untuk hal seksual. Latih sejak kecil dalam interaksi sehari-hari. Sebelum memeluk atau menggelitiknya, tanyakan, "Bunda boleh peluk?" Jika dia bilang tidak, hargai jawabannya. Katakan, "Oke, terima kasih sudah memberitahu Bunda." Ini mengirimkan pesan kuat bahwa tubuhnya adalah miliknya dan penolakannya dihargai. Anak yang terbiasa dihargai penolakannya di rumah akan lebih percaya diri untuk menolak orang lain di luar rumah. 3. Terapkan adab tidur dan privasi di rumah. Rasulullah memerintahkan kita untuk memisahkan tempat tidur anak-anak kita saat mereka berusia 7 sampai 10 tahun. Ini bukan sekadar aturan. Ini adalah pelajaran dahsyat tentang privasi dan batasan. Biasakan untuk mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar anak dan ajarkan mereka melakukan hal yang sama. Ini menanamkan pesan bahwa setiap orang punya ruang pribadi yang harus dihormati. 4. Filter tontonan dan lingkungan digital. Di zaman sekarang, grooming tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Game online, YouTube, TikTok bisa menjadi pintu masuk predator atau paparan konten yang merusak fitrah anak sebelum waktunya. Jangan berikan gadget tanpa pengawasan. Dampingi mereka, gunakan aplikasi parental control, dan yang terpenting, jadilah teman diskusi mereka tentang apa yang mereka lihat di internet. Ajarkan untuk tidak pernah membagikan informasi pribadi atau foto kepada orang yang baru dikenal online. Bagian 3, benteng eksternal, perisai pendidikan praktis. Setelah fondasi fitrah kuat, saatnya kita berikan anak kita perisai dan pedang untuk melindungi diri. Ini adalah pendidikan praktis yang harus diulang-ulang hingga menjadi refleks. 1. Ajarkan aturan sentuhan lampu lalu lintas. Ini adalah metode yang sangat efektif. Sentuhan hijau, sentuhan yang membuat kita nyaman, seperti pelukan ayah dan bunda, gandengan tangan, usapan di kepala. Ini boleh. Sentuhan kuning, sentuhan yang membuat kita bingung atau tidak nyaman, seperti pelukan yang terlalu lama, ciuman di bibir dari orang selain ayah bunda, atau gelitikan yang dipaksakan. Untuk sentuhan ini, anak harus berani bilang, "Aku nggak suka," atau "Stop." Sentuhan merah, sentuhan di area pribadi, area pakaian dalam. Ini tidak boleh sama sekali, apapun alasannya. Termasuk jika pelakunya berkata ini adalah permainan rahasia atau cara menunjukkan sayang. 2.
Ajarkan kekuatan kata tidak. Banyak anak diajarkan untuk selalu patuh pada orang dewasa. Ini berbahaya. Kita harus ajarkan mereka bahwa mereka punya hak untuk berkata tidak pada sentuhan atau permintaan yang membuat mereka tidak nyaman, bahkan jika itu datang dari paman, kakek, atau guru yang mereka hormati. Yakinkan mereka, kamu tidak akan dianggap anak nakal jika berkata tidak untuk melindungi tubuhmu. Bunda dan ayah akan selalu membelamu. 3. Ciptakan kata sandi keluarga. Ini adalah teknik cerdas. Buatlah satu kata unik yang hanya diketahui oleh anggota keluarga inti. Misalnya, naga terbang. Ajarkan pada anak, jika ada orang, siapapun itu, yang menjemputmu atau mengajakmu pergi, dan dia tidak tahu kata sandi kita, jangan pernah ikut. Segera lari dan cari pertolongan. Lakukan latihan. Kalau Om Anu bilang disuruh ayah jemput, apa yang kamu tanyakan? Jawab, apa kata sandinya? 4. Latih refleks, teriak, lari, lapor. Teori saja tidak cukup, lakukan role playing atau latihan. Tanyakan pada anak, kalau ada orang dewasa yang memaksamu duduk di pangkuannya dan kamu tidak mau, apa yang kamu lakukan? Latih jawabannya. Teriak sekeras-kerasnya, jangan sentuh aku. Lari ke tempat yang ramai atau ke arah orang yang dikenal dan lapor kepada orang tua atau orang dewasa lain yang dipercaya. Tekankan bahwa mereka harus terus melapor sampai ada orang dewasa yang mendengarkan dan menolong mereka. Bagian 4. Peran orang tua menjadi pelabuhan yang aman. Semua benteng dan perisai tadi tidak akan berguna jika kita, sebagai orang tua, tidak menjadi pelabuhan yang aman bagi mereka untuk berlabuh. 1. Jadilah pendengar yang bisa dipercaya, bukan penghakim. Ciptakan iklim di rumah di mana anak merasa aman untuk bercerita tentang apapun, termasuk hal-hal yang aneh atau memalukan, tanpa takut dimarahi. Jika suatu saat anak datang dan bercerita, Bunda, tadi Om Anu pegang-pegang pahaku, reaksi pertama kita sangat menentukan. Jangan panik atau marah di depannya. Peluk dia dan katakan dengan tenang, terima kasih ya nak, sudah berani cerita sama Bunda. Kamu anak hebat dan pemberani, ini bukan salahmu sama sekali. Reaksi yang menyalahkan, makanya kamu jangan pakai celana pendek, akan membuat anak mengunci mulutnya selamanya dan merasa ini adalah kesalahannya. 2. Percayai insting anak Anda. Anak-anak punya radar alami. Jika anak Anda berulang kali berkata tidak suka atau takut pada orang tertentu, bahkan pada kerabat dekat, jangan abaikan. Selidiki lebih lanjut. Jangan paksa mereka untuk dekat atau dipeluk oleh orang yang membuat mereka tidak nyaman. Katakan, oke, kalau kamu tidak nyaman tidak apa-apa. Ini memvalidasi perasaan mereka dan mengajarkan mereka untuk mempercayai instingnya sendiri. 3. Amati perubahan perilaku. Seperti yang mungkin terjadi pada korban-korban dalam kasus di Tibet, anak-anak seringkali tidak berani melapor secara verbal, apalagi jika pelakunya adalah orang yang punya kuasa atau dihormati. Tapi tubuh dan perilaku mereka akan mengirim sinyal. Tiba-tiba jadi lebih murung, takut ditinggal sendiri, sering mimpi buruk, mengompol lagi, atau menunjukkan ketakutan berlebih pada orang tertentu. Bisa juga ada keluhan sakit fisik di area pribadi. Jadilah orang tua yang peka, bukan yang abai. Bagian 6. Kewaspadaan ekstra. Jangan pernah lengah menjadi pelabuhan aman saja tidak cukup. Kita juga harus menjadi penjaga gerbang yang waspada. Lakukan vetting, pemeriksaan latar belakang. Jangan mudah percaya menitipkan anak pada lembaga atau individu. Saat memilih sekolah, tempat les atau TPA, tanyakan apa kebijakan perlindungan anak mereka. Apakah ada CCTV? Bagaimana prosedur rekrutmen guru atau pengasuh? Jangan ragu untuk bertanya. 2. Hindari situasi 1 lawan 1. Sebisa mungkin, hindari situasi di mana anak Anda hanya berduaan dengan orang dewasa lain di tempat tertutup siapapun itu. Misalnya, les privat di kamar tertutup. Minta agar dilakukan di ruang keluarga atau tempat yang bisa diawasi.
3. Waspadai hadiah dan perhatian berlebih. Jika ada orang dewasa di luar keluarga inti yang memberikan hadiah atau perhatian yang tidak wajar kepada anak Anda, ini adalah lampu kuning. Tanyakan pada anak, "Om anu baik ya, sering kasih hadiah. Selain kasih hadiah, dia suka ngapain lagi?" Menjaga fitrah anak, memberikan pendidikan yang memberdayakan, menjadi pelabuhan yang aman, dan menjadi penjaga yang waspada. Itulah pilar-pilar utama benteng pertahanan kita. Kasus guru ngaji di Tibet adalah puncak gunung es. Sebuah pengingat yang menyakitkan bahwa kejahatan ini nyata, dekat, dan bisa bersembunyi di balik topeng yang paling kita sucikan. Jangan pernah lagi kita berkata, "Tidak mungkin terjadi pada keluargaku." Anggapan itu adalah celah terbesar yang dimanfaatkan oleh predator. Membicarakan ini dengan anak mungkin terasa canggung, tapi jauh lebih baik kita merasa canggung sekarang daripada menyesal seumur hidup. Ini bukan untuk menakut-nakuti mereka, ini untuk mempersenjatai mereka dengan pengetahuan dan keberanian. Ini adalah jihad kita sebagai orang tua di akhir zaman, jihad untuk melindungi amanah paling berharga yang Allah titipkan. Mari kita bangun benteng itu bersama-sama, mulai hari ini. Terima kasih telah bertahan menonton video penting ini. Saya mohon, jangan biarkan informasi ini berhenti di Anda. Bagikan video ini ke semua orang tua yang Anda kenal. Satu kali share dari Anda mungkin bisa menyelamatkan satu anak dari trauma seumur hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.